Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Ramadan, masih di channel RPF Pekalongan. Oke selur, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara menambah durasi lovebird. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Cheers. Oke seluruh, memanfaatkan momen bulan puasa. Biasanya kita bangun pagi itu untuk sahur, biasanya jam 2, kadang jam 1 udah bangun, kadang nggak tidur malah kita semua ya. Kalau yang cowok biasanya kan nggak tidur, apalagi kicau mania itu kalau yang siangnya free itu biasanya kan dia nggak tidur sampai waktunya sahur kayak gitu ya. Jadi ini kesempatan yang pas untuk kita bisa mendongkrak durasi lovebird lebih panjang, karena waktu yang menurut saya waktu yang sangat istimewa untuk kita merawat atau untuk kita terapi mandi malam itu pada saat jam 2 pagi seluruh. Ini yang kalau hari-hari biasa mungkin akan terasa berat jika kita melakukan terapi mandi malam antara jam itu ya. Ini berhubung bulan puasa, biasanya kita semua bisa melakukan terapi atau kita semua bangun pada saat jam itu, dan hal ini jangan kita sia-siakan ya. Mungkin bagi kicau mania atau akek mania ini sebuah berkah, sebuah anugerah, karena kita semua serentak bangun di waktu pagi dini hari. Jadi menurut pengalaman saya seluruh, saya melakukan uji coba waktu itu sekitar tahun 2016, sekitar tahun 2016 saya melakukan uji coba, saya mandikan malam terus seluruh. Saya benar-benar mandikan malam jam 1 atau jam 2. Itu sungguh perjuangan yang agak berat sih seluruh, karena kata senior-senior itu mandi malam bagus, mandi malam yang baik antara jam segini dan jam segini. Dan akhirnya saya penasaran, saya lakukan mandi malam jam 2 seluruh. Saya lakukan terus rutin, setiap hari, setiap malam saya lakukan rutin. Saya kasih mandi itu lovebird yang ya rusak, yang kayaknya pendek-pendek, yang ya pendek-pendek lah kayaknya nggak saya apa gitu. Terus saya lakukan rutin selama 1 bulan, memang bener-bener rutin itu saya lakukan. Durasinya panjang seluruh, durasinya itu yang tadinya cuma 5 detik 7 detik, setelah 1 bulan lebih lah saya lakukan full mandi malam itu, durasinya alhamdulillah tembus. Awal-awalnya sih 30 ya, awal seminggu pertama itu 15, terus makin bertambah 30, makin bertambah, makin hari makin bertambah, sampainya itu di mentok itu sekitar 2 menit ada. Itu lovebird yang dulu kayaknya sih nggak sampai 2 menit, tapi saya lakukan mandi malam terus, itu durasinya naik 2 kali lipat dulu. Ada juga saya melakukan mandi malam terus yang dulu durasinya itu cuma 1 menit, saya lakukan mandi malam terus, itu tembus sekitar ya hampir 5 menitan seluruh, 5 menit lah ada. Itu lovebird-nya itu milik Welcome Team sih ya, milik Welcome Team. Terus lovebird itu rusak ya, nggak terawat lah, intinya nggak terawat, terus ditaruh di saya. Berhubung di markas Welcome Team lagi proses jantan-jantan, itu lovebird betina dilempar ke tempat saya.
Dan akhirnya coba saya lakukan rutin mandi malam gitu terus, dan hasilnya fantastis. Durasinya ya kalau nggak salah itu 5 menit lebih. Durasinya panjang banget, dan hal itu memang real mandi malam, bahwa manfaat mandi malam antara jam 2 sampai jam 3 itu memanjangkan durasi benar adanya seluruh. Jadi gini seluruh, kita lakukan mandi malam antara jam 2, kita lepas pakan minum, kita bersihkan sangkar, kita semprot pakai embun setengah kasar gitu. Kita ya pakai semprotan itu, tapi jangan terlalu halus, kita agak setengah embun setengah kasar. Kita semprot terus mandi malam terus sampai basah kuyup, sampai burung bener-bener bulunya basah. Biasanya kalau birahi tinggi, lovebird birahi tinggi itu bulunya tidak langsung basah seluruh, dia semacam kayak mengandung minyak, jadi dia nggak basah. Jadi harus butuh beberapa botol untuk dia menjadi basah. Tapi kalau lovebird birahinya udah turun, biasanya bulu gampang basah. Jadi saya tahu, saya ancar-ancarnya itu kayak gitu. Kalau burung birahinya tinggi banget, biasanya disemprot dia nggak langsung basah, dia pada jatuh kayak berminyak, kayak burung merpati lah. Kalau dikasih air ya dia lewat doang gitu. Tapi kalau lovebird birahinya rendah atau pas, itu kalau disemprot itu bulunya langsung basah. Itu ya mungkin nggak semuanya, tapi rata-rata di tempat saya seperti itu seluruh. Jadi intinya mandi jam 2 atau sampai jam 3 kita mandikan basah kuyup, lalu kita gantung di atas, biarkan ke angin-angin biar kering, lalu kita masukkan pakan minumnya, atau ya langsung masukkan pakan minumnya, nggak masalah. Yang penting kita mandikan basah kuyup, terus kita gantung di atas seluruh, kita gantung di atas, biarkan dia kering. Kalau tempatnya aman, biarkan di luar sampai pagi, sampai siang, biarkan di luar. Nanti setelah jam 7 kita mandikan lagi seluruh sedikit, kita mandikan, nggak usah basah kuyup, kita mandikan lagi, kita jemur lagi, sebentar sekitar 10 menit, lalu kita anginkan lagi, biarkan dia anginkan di luar, biarkan dia biasanya narik-narik lah kayak gitu ya. Itu rawatannya kayak gitu aja terus kalau tempatnya memungkinkan, kalau aman. Tapi kalau di kampung kita takut hilang, burungnya hilang, ya habis kita mandikan, kita anginkan saja di luar sampai kurang lebih mau subuh itu kita masukkan ke rumah. Ya kayak gitu aja kita lakukan terus sampai lebaran, insya Allah ada hasil yang signifikan seluruh. Oke seluruh, mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa saya ingatkan lagi, like, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat penjenengan semua dan bermanfaat buat saya. Saya Edi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitu.